Pada video tutorial tadi juga sudah disebutkan untuk persyaratan pembukaan rekening. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Di sini untuk Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kalau kita lihat tadi dari sesi-sesi sebelumnya ada yang menyampaikan bahwa saya waktu ke Bank DKI A gitu, dokumennya tidak seperti ini Mbak, ditambahkan dokumen-dokumen lain gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena ini pembukaan rekeningnya dilakukan secara massal dan berdasarkan instruksi dari Gubernur juga, sudah berkoordinasi juga dengan BPKD dan juga Dinas Pendidikan. Bapak Ibu hanya fokus untuk melengkapi dokumen persyaratan yang kami tampilkan di layar seperti itu ya. Di antaranya adalah kartu contoh tanda tangan. Di sini untuk setiap rekening Bapak dan Ibu itu membuat atau ngeprint sebanyak 2 lembar seperti itu ya untuk kartu contoh tanda tangan. Lalu formulir pembukaan rekening instansi. Formulir pembukaan rekening instansi itu seperti apa sih? Nanti Bapak Ibu bisa download ya pada link yang sudah kami share di room chat. Tadi pihak Bank DKI sudah men-share untuk dokumen, video, serta slide PowerPoint yang saya tampilkan ini yang bisa Bapak dan Ibu download dan dipelajari seperti itu. Nah, apa bedanya antara dokumen pembukaan rekening untuk instansi sama untuk perorangan? Untuk instansi ini sudah dicoret di bagian atas, jadi Bapak dan Ibu hanya fokus mengisi data terkait instansi di sini ya, non perorangan atau badan usaha. Untuk penulisan nama perusahaannya itu sesuai dengan lampiran nama yang berasal dari BPKD. Nah, dari mana Bapak dan Ibu tahu untuk nama serta nomor rekening yang barunya? Itu linknya juga sudah kami share ya Bapak dan Ibu. Untuk bentuknya itu berupa selembar kertas yang menginformasikan nomor rekening serta nama rekening Bapak Ibu, yaitu ini. Jadi untuk nomor rekening barunya sudah disebutkan dan untuk penamaannya ditulis sama persis, tidak dilebihin, tidak juga dikurangi gitu ya. Tadi juga ada yang menanyakan kenapa itu disingkat gitu. Apakah nanti tidak akan ada masalah gitu ya di kemudian hari, dikhawatirkan jadi persepsinya berbeda dengan HRPN BGS dengan Harapan Bangsa misalnya seperti itu. Nah, untuk penyesuaian nama ini sudah disesuaikan oleh berdasarkan nomenklatur dari BPKD. Jadi Bapak dan Ibu pada saat transaksi di bank, pada saat melakukan transfer misalnya dari pokoknya bertransaksi itu menuliskan namanya sesuai dengan yang sudah tercatat di BPKD. Seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, untuk instansi tadi dituliskan namanya secara lengkap di bagian formulir instansi. Untuk formulir instansi juga tadi di dalam video tutorial diperlihatkan untuk tanda tangan dilakukan oleh kepala sekolah dan bendaharanya juga. Ini untuk yang formulir formulir instansi. Selanjutnya disampaikan juga formulir pembukaan rekening kepala sekolah dan formulir pembukaan rekening bendahara. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kepala sekolah dan bendahara tidak membuka rekening gitu ya. Ini hanya sebagai dokumen persyaratan bahwa pihak bank itu juga wajib melengkapi data diri dari siapa sih penanggung jawab dari entitasnya gitu, dari sekolahnya. Tentunya adalah kepala sekolah dan bendahara. Jadi ini bukan merupakan permohonan untuk pembukaan rekening, hanya melainkan untuk melengkapi data diri dari penanggung jawab sekolah seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk formulir ketentuan pembukaan rekeningnya. Yang banyak ini ya Bapak Ibu bisa ngeprint dan juga diparaf di sisi bagian kanan bawah. Untuk halaman terakhirnya di sini tanda tangan berdua kepala sekolah dan bendahara dengan di atas materai dengan menggunakan stempel. Selanjutnya fotokopi SK kepegawaian kepala sekolah dan bendahara gitu ya. Terus juga kopi NPSN
lalu fotokopi KTP dan NPWP untuk kepala sekolah dan bendahara, dan juga untuk foto penanda tangan, yaitu kepala sekolah dan bendahara. Perlu saya sampaikan, dari sesi-sesi sebelumnya banyak pertanyaan, andai bendahara, izin saya mute dulu karena ada suara ya. Ya, dari sesi-sesi sebelumnya banyak yang bertanya, bagaimana kalau bendaharanya di tahun depan itu ada usulan baru gitu ya. Saya sampaikan bahwa bendahara yang bertanda tangan pada formulir ini adalah bendahara yang masih menjabat sampai sekarang gitu ya. Jadi bendahara yang existing. Nah, in case ada penggantian bendahara di tahun 2022 yang sudah diusulkan dari sekarang nih, itu Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan pengkinian data kepada Bank DKI secara langsung gitu ya. Lalu untuk selanjutnya ini sudah cukup jelas. Nah, kita beralih ke persyaratan untuk sekolah swasta. Sama seperti sekolah negeri tadi, hanya saja ada tambahan terkait khususnya untuk sekolah yang di bawah yayasan, itu ada akte pendirian yayasan, lalu ada jika ada yayasannya sudah memiliki NIB bisa dibawa dan juga dijadikan dokumen persyaratan di sini, atau surat izin operasional. Nah, dalam hal surat izin operasionalnya sudah tidak berlaku, tidak efektif lagi, maka bisa diganti dengan sertifikat akreditasi seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang membedakan adalah adanya fotokopi NPWP yayasan atau sekolah gitu ya. Dan terakhir adalah fotokopi struktur organisasi dari sekolah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian semuanya di sini untuk dokumen-dokumen ini nanti Bapak dan Ibu bisa lengkapi. Untuk satu rekening adalah ke-11 dokumen ini gitu ya. Jadi dalam satu rekening itu ada satu bundel dokumen yang berisikan dokumen-dokumen persyaratan ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekolahnya punya 2 rekening, baik BOS ataupun BOP, itu Bapak dan Ibu bisa membuat dokumen yang terpisah. Jadi BOS sendiri, BOP sendiri gitu ya. Nah, dokumen tersebut agar tidak tercecer dan nanti memudahkan pada saat verifikasi gitu ya, bisa mempercepat juga, kami harapkan dapat disusun sesuai dengan checklist. Nah, ini keseluruhan dokumen dimasukkan pertama diklip dulu ya, karena kami khawatir takutnya tercecer. Karena kan di sini juga ada SK gitu ya, apalagi yang ada akte gitu. Dokumen ini takutnya tercecer, makanya diklip. Setelah diklip, Bapak dan Ibu masukkan dokumen tersebut ke dalam map. Gitu ya. Nanti di dalam map tersebut juga disertakan untuk ini kartu contoh tanda tangan. Disertakan untuk dokumen nama barunya. Ini yang di print dari link yang diberikan oleh BPKD gitu ya. Nah, ini nama barunya itu diikut sertakan gitu. Selanjutnya untuk jangan lupa untuk kartu contoh tanda tangan ini tadi dibuatkan atau di print sebanyak 2 lembar ya. Jadi untuk satu rekening itu 2 lembar, maka kalau ada BOS dan BOP maka menjadi 4 lembar. Untuk pengisian nomor CIF ini harap dikosongkan saja karena itu nanti akan dilakukan oleh pihak bank. Nomor rekening dan nama perusahaan wajib diisi sesuai dengan nama yang tercatat di BPKD, yaitu dengan nama dan nomor rekening yang baru. Seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Penjelasan singkat terkait dokumen persyaratan itu sudah kami sampaikan. Nah, kami sampaikan kembali bahwa Bapak dan Ibu jika sudah memiliki rekening yang lama atau misalnya kemarin sempat baru buka gitu ya di Bank DKI, di cabang Bank DKI gitu, efektif tahun 2022 rekening tersebut sudah tidak bisa digunakan. Jadi untuk penerimaan dana BOS dan BOP secara otomatis akan masuk ke rekening yang baru yang sudah terdaftar di BPKD. Nah, tadi juga sudah diinformasikan bahwa rekening yang lama itu akan dinonaktifkan setelah pemeriksaan dari BPK di BPKD itu
selesai seperti itu ya. Jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait penonaktifan dari rekening Bapak Ibu yang lama.